Pemirsa, ada dugaan 7 jenazah remaja yang ditemukan di Kali Bekasi adalah pelaku tawuran yang nekat menceburkan diri ke kali saat menghindari kejaran polisi. Terkait hal itu, Polda Metro Jaya sudah mengamankan 15 orang terduga pelaku tawuran yang diduga mengetahui kronologi tawuran. Polisi menduga penemuan 7 jenazah di Kali Bekasi yang sempat menggegerkan warga ini terkait aksi tawuran. Terlebih, saat itu polisi juga sedang berpatroli untuk mencegah peristiwa tersebut. Kendati demikian, Polda Metro Jaya belum bisa menyimpulkan terkait insiden tersebut lantaran masih mengumpulkan beragam keterangan. Selain itu, polisi juga telah mengamankan 15 orang, di mana 3 diantaranya membawa senjata tajam. Sebelumnya, warga perumahan Pondok Gede Permai Jati Asih, Kota Bekasi, Jawa Barat digegerkan dengan penemuan jasad remaja tanpa identitas yang mengapung di aliran Kali Bekasi. Tidak tanggung-tanggung, jasad yang ditemukan berjumlah 7 orang dalam waktu yang berdekatan. Awalnya warga menemukan 4 jenazah, lalu bertambah 2 dan selang beberapa menit kemudian 1 jenazah kembali ditemukan. Warga pun langsung melaporkan penemuan ini ke polisi. Dari ke-7 jasad remaja yang ditemukan, seluruhnya diperkirakan masih berusia belasan tahun. Dan saat ini, ke-7 jenazah remaja tanpa identitas itu telah dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Polres Bekasi Kota mengakui aparat sempat melakukan patroli pencegahan tawuran di sekitar wilayah Bekasi dan sekitarnya. Namun hingga saat ini polisi masih mendalami keterkaitannya dengan penemuan jenazah. Hasil keterangan dari saksi di lokasi salah satunya seperti itu. Namun demikian kan kami masih melakukan pemeriksaan. Termasuk ada beberapa orang yang diamankan di Polsek saat ini. Kemudian kami penanganannya ditarik di Polres Metro Bekasi Kota. Dari keterangan awal bahkan ada yang tidak tahu juga dia dari mana, dia hanya per telepon, kemudian kumpul di sekitar TKP. Pak, untuk penelusuran saat ini masih berlangsung, pihak dari tim SAR, kemudian juga dari Brimopolri melakukan penelusuran di sekitar TKP. Patroli pihak kepolisian melakukan pencegahan kegiatan-kegiatan tawuran. Itu yang dilakukan oleh anggota pada saat kemudian ada di lokasi tersebut. Sementara mungkin itu dulu ya, karena kita juga masih... Pada saat penggerebekan itu, apakah ada laporan bahwa ada sejumlah anak yang digerebek itu menceburkan diri, Pak? Sudah dilaporkan sebelumnya ke Polres? Kami mendapat keterangan itu baru tadi pagi. Pada saat awal dilakukan penemuan kejadian tahun itu kita belum menerima laporan, baru tadi pagi disampaikan oleh pihak saksi. Pemirsa, pihak kepolisian turut melibatkan Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas dalam pengusutan kasus temuan 7 jenazah di Kali Bekasi, Jawa Barat. Untuk membahasnya kami telah terhubung dengan anggota Kompolnas, Yusuf Warshim. Selamat sore, Pak Yusuf. Selamat sore. Ya, Pak Yusuf, ini terkait penemuan 7 jenazah, langkah apa yang dilakukan oleh Kompolnas untuk mendalami kasus ini? Ya, pertama tentu kita turut berduka cita atas ditemukannya 7 jenazah, 7 mayat yang itu di Kali Bekasi. Yang kedua, Kompolnas sendiri pada saat adanya muncul pemberitaan, kami langsung atensi terkait dengan berita tersebut, komunikasi dengan Polda Metro Jaya, kemudian Kapolda Metro Jaya langsung menghubungi Kompolnas untuk mempersilahkan agar ada pengawasan dari Kompolnas yang proses ini sedang dalam proses penyelidikan. Yang selanjutnya kami pun melakukan koordinasi, saran-saran kami berikan. Yang pertama, tentu ini jenazah harus diotopsi dan diidentifikasi. Diotopsi untuk memastikan apakah memang benar jenazah ini meninggal di kali tersebut, tidak ada faktor lain. Nah, yang kedua, apa yang menyebabkan berada di kali, apakah mereka memang lompat, ada peristiwa apa sewaktu itu nanti berangkat dari otopsi. Yang kedua, identifikasi ini juga perlu dilakukan agar 7 jenazah ini diketahui siapa
siapa saja pihak keluarganya. Tentu untuk semakin cepat diketahui siapa saja pihak keluarganya akan membantu proses penyelidikan lebih lanjut. Nah, sehingga dengan diketahuinya pihak keluarga, maka kita sarankan ke Polda Metro Jaya agar ada mitigasi lah kepada pihak keluarga, baik itu dari sisi penjelasan nanti tentu diberikan juga penjelasan-penjelasan yang itu bisa meyakinkan dan menenangkan mereka apa sebenarnya yang terjadi terhadap 7 jenazah ini. Inilah pentingnya hasil identifikasi yang cepat untuk mengetahui dari pihak keluarga. Nah, yang ketiga tentu kami mendorong agar ini dilakukan berdasarkan scientific crime investigation untuk menentukan apa sebenarnya yang terjadi terhadap 7 jenazah ini, apakah memang meninggal karena tenggelam, melompat di kali tersebut, atau ada yang lain. Tentu ini berdasarkan hasil otopsi. Yang selanjutnya ada transparansi, diberikan informasi kepada keluarga, kepada publik, itu yang akan kami pastikan. Baik, terkait penggunaan scientific crime investigation, sejauh apa hal ini akan bermanfaat dalam penyelidikan kasus ini, Pak? Ya, yang paling pertama ya menjelaskan tentang meninggalnya 7 orang yang ini ditemukan di Kali Bekasi sudah dalam posisi tenggelam dan itu terapung. Apakah memang benar hasil otopsi nanti memang ini tidak ada penyebab lain kecuali tenggelam di dalam kali tersebut. Nah, itu yang paling utama. Yang selanjutnya tentu dalam proses penyelidikan, di dalam olah TKP itu, di kali itu ada jalan, misalnya ada kamera CCTV atau tidak, kan itu perlu dikumpulkan dan dilakukan analisa nanti di situ untuk bisa memberikan satu penjelasan di mana titik yang diduga kalau mereka melompat, nah di jalan apa yang itu kemungkinan ada CCTV sepanjang jalan yang dimaksud, apalagi ada dugaan sementara pada waktu itu ada patroli pada jam yang dimaksud, apakah memang benar. Dan ini kan bagian dari proses penyelidikan, pengumpulan keterangan sebelum nanti dikaitkan dengan waktu lamanya meninggal. Artinya dari hasil otopsi kan nanti diketahui 7 jenazah ini sudah berapa lama meninggalnya, jadi bisa diperkirakan jam-jamnya sebelum mereka diduga melompat atau ada faktor lain. Baik, beberapa jenazah ini informasinya sudah teridentifikasi. Nah, sejauh ini bagaimana keterangan keluarga terkait kronologi kejadiannya, dugaan keterlibatan para remaja ini dengan tawuran dan juga patroli polisi? Untuk lebih jelas tentu nanti kita berharap juga bisa bertemu dengan pihak keluarga sehingga apa pesan pamitan atau seperti apa dari pihak keluarga sebelum hari Jumat itu seperti apa itu akan lebih detail. Tapi dengan teridentifikasi 2 jenazah ini siapa pihak keluarganya, tentu ini kita dorong agar pihak Polda Metro Jaya memberikan penjelasan dan melakukan mitigasi lah terhadap pihak keluarga agar yakin dan tenang apa sebenarnya yang akan terjadi dan dijelaskan nanti hasil otopsinya seperti apa. Baik, ada informasi juga dugaan bahwa 7 jenazah remaja atau pemuda yang ditemukan di Kali Bekasi ini terlibat dengan tawuran dan sedang melarikan diri atau kabur dari kejaran polisi yang sedang melakukan patroli. Kalau kejadiannya memang seperti itu, bagaimana sebenarnya SOP polisi dalam menangani kejadian seperti itu, Pak? Ya itu, kalau soal patroli kan biasanya kan di malam hari atau menjelang dini hari kan dalam rangka untuk mencegah terjadinya hal-hal yang itu kaitannya dengan seperti tawuran. Nah, namun apakah ini memang benar ada patroli yang menemukan titik perkumpulan orang-orang anak muda yang akan tawuran? Ini adalah bagian dari proses pengumpulan keterangan dalam proses penyelidikan ini. Tentu biar kita dorong dulu sepenuhnya, kita tunggu hasil penyelidikannya. Hanya tentu kita tidak bisa menduga-duga. Semuanya itu yang paling penting, hasil otopsi dan identifikasi ini yang prioritas.
sambil menelusuri beberapa petunjuk-petunjuk di mana TKP itu diolah, jalan-jalan yang itu ada CCTV yang itu berdekatan dengan Kali Bekasi yang diperkirakan kalau itu diduga melompat. Itu dulu yang paling utama, Mbak Priska. Baik, kalau misalnya Pak, misalnya ini ya, ada kejadian pengejaran pelaku tawuran atau pelaku tindak kejahatan, kemudian ada yang kabur begitu. Itu SOP-nya masuk dalam laporan polisi atau bagaimana? Laporan penggerebekan atau bagaimana, Pak? Kalau itu hanya patroli kan tentu tidak bisa dipastikan ya. Yang sering dalam pantauan Kompolnas terkait dengan patroli dari jam sekian sampai jam sekian tidak ada kejadian-kejadian yang menonjol seperti itu gitu. Sehingga kalaupun ada seseorang yang diduga kabur dari patroli tentu itu perlu dipastikan kepada anggota yang bertugas nanti apakah memang benar anggota yang bertugas itu pada saat patroli melihat akan didekati kabur, sehingga ini spesifik sekali. Jadi karena ini spesifik tentu biar ini menjadi materi penyelidikan, Mbak Priska. Baik, tapi sejauh ini belum ada laporan dari pihak kepolisian yang melakukan patroli pada hari tersebut di sekitar lokasi ya Pak ya? Diduga sementara ada memang kegiatan patroli pada jam dini hari. Sampai mendekati pukul 3 dini hari itu diduga ada, hanya detailnya apakah dimaksud dalam titik yang mendekati Kali Bekasi TKP itu, ini yang perlu dipastikan pengumpulan keterangannya agar benar-benar tidak sepihak. Baik, kami menanti pengungkapan kasus ini, semoga segera tuntas dan berjalan dengan cepat tepat ya Pak ya. Terima kasih Bapak Yusuf Warshim, anggota Kompolnas Republik Indonesia sudah bergabung bersama kami di sore hari ini.